Centang, kemudian pilih. Ini bisa kita pilih salah satu. Kalau NAT itu fungsinya untuk menghubungkan virtual box-nya dengan internet. Syaratnya komputernya harus terhubung dengan internet. Jaringan NAT sama, tapi ada bedanya. Nanti dicari. Kalau adapter per bridge ini menghubungkan virtual box dengan komputer lain. Itu bukan komputer ini, tapi komputer yang lain. Misalnya terhubung dengan kabel, itu bisa berkomunikasi virtualnya dengan komputer yang lain. Jaringan internal hanya bisa menghubungkan menghubungkan mesin virtual satu dengan mesin virtual yang lain. Hanya ada di dalam virtual box saja. Kalau ini menghubungkan virtual box dengan PC ini, PC hostnya, atau dengan Windows-nya yang ini, yang kamu pakai ini ya. Dengan Windows-nya ini. Jadi nanti virtual box dengan Windows ini bisa saling terhubung. Nah ini nanti di produk video atau laporan atau slide dijelaskan. Jadi masing-masing ini kan punya fungsi yang beda-beda. Ini dijelaskan secara detail. Terus selanjutnya di sini di bawahnya ini nggak usah diapa-apakan, sudah ikuti aja. Nah ini dipastikan harus tercetak. Nah adapter juga sama. Kalau untuk setting DHCP dan instalasi kita buat dua adapter. Kita pakai dua adapter. Satunya untuk terhubung ke internet, satu untuk install, dan satunya untuk terhubung dengan klien untuk menguji. Kita hubungkan dulu ini dengan NAT atau jaringan internet, nanti supaya terhubung dengan internet. Terus ini kita hubungkan dengan PC host atau PC client. Kita pakai adapter hanya host. Yang ini tadi pakai NAT. Fungsinya sudah beda ya. Nah ini kita pilih salah satu. Misalnya pilih yang atas. Kalau ininya tidak muncul kita baru. Kalau tidak muncul, ini kita simpan dulu ya. Ini dua ini terus ini tentang terus oke. Nah, kalau Bu ini ternyata nggak muncul, berarti harus kita muncul. Caranya bagaimana? Ini saya oke. Nah untuk setting adapter cukup sekian. Tapi kalau adapter hanya hostnya tadi nggak muncul, bagaimana cara memunculkan? Cara memunculkan dengan cara di PC ini ya, pilih kanan, ini ya. Lalu Advanced Manager. Terus network ada. Di sini ada nggak? Kalau ada, tapi ternyata masih nggak muncul, mungkin ini dalam kondisi terdisable. Jadi harus di-enable dulu. Dari klik kanan, pilih enable device, nanti ya. Selesai. Kalau masih nggak muncul, di sini juga ada virtualnya. Kalau nggak ada, kita harus membuka. Bagaimana cara membuat? Kita kembali ke virtual box. Pilih ini sebelah kiri. Kemudian manajer jaringan host. Ini klik. Ini yang kita punya ada 4 ya. Bikin cara bikinnya bagaimana? Ini diklik, katakan atau nanti create. Klik, terus yes. Tunggu sampai 100%. Nanti akan muncul virtual box adapter lagi yang baru ini, yang nomor 5. Ini yang baru. Begitu saja, nanti otomatis di situ akan muncul di sini. Kita cek, coba di sini apakah ada yang kelima. Nah, ini munculnya.
Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya sampai selesai. Next, kita setting IP statis dan IP dinamis. Jadi aku mau iki kok kan praktek gak iso. Ini nanti setelah kalian presentasi akan ada ulangan praktek. Prakteknya yang mulai tekan adapter sampai setting di HCP sampai pengujian berhasil. Terus sampai di HCP-nya berhasil. Jadi meskipun tugasmu nanti hanya adapter, kamu juga harus menguasai bagaimana cara konfigurasi di HCP sampai pengujian. Itu ya. Terus selanjutnya ya, setting adapter. Dipastikan kamu harus install dulu Debian-nya karena kita pakai Debian. Misalnya ini, terus login ya. Tunggu sebentar ya. Buat videonya terus lama tadi Ini kita login dulu. Kalau untuk setting konfigurasi kita loginnya pakai apa ya? Nah, pakai root. Kalau root, maksudnya masukkan ping. Nah, ini kita sudah posisinya ada di root. Pertama kita cek dulu adapter yang ada. Kita punya berapa adapter tadi? Dua ya. Cek dulu dengan perintah IP spasi A. Nah, di sini ada 3 ya. 1, 2, dan 3. Yang atas 1 ini untuk localhost, ini tidak kita pakai. Yang kedua inilah yang adapter 1 tadi yang terhubung dengan NAT. Terus yang ketiga inilah yang adapter 2 yang nanti kita hubungkan dengan host atau PC Windows-nya ya. Yang pertama, adapter pertama itu kita setting DHCP. Jadi dinamis. Setting IP dinamis untuk terhubung ke internet. Yang ini kita setting secara statik. Bagaimana cara nyetingnya? Kita buka dulu file konfigurasi dengan perintah nano spasi. Setelah nano pasti spasi. Garis miring etc network garis miring interface enter. Nah, kalau sudah masuk begini, sudah ada seperti ini, itu berarti bukannya yang tadi perintah yang kita gunakan itu benar. Tidak ada kurangnya. Kalau kurang spasi atau salah huruf itu nanti tidak muncul seperti ini. Terus berikutnya, nah di sini ada kita setting DHCP. Untuk setting DHCP itu perintahnya seperti ini. Jadi kita ketikkan kalau nggak ada. Kalau ada tinggal edit aja. Auto ENP0S3. Tadi yang nomor 2 S3 kan ya? Itu yang untuk kita setting terhubung dengan NAT. Bawahnya IPS ENP0S3 juga inet DHCP. Ini untuk yang dinamis untuk menghubungkan dengan internet tadi. Sekarang untuk yang statis sama auto juga, tapi namanya beda, yaitu S8 ENP0S8. Ini yang ketiga tadi yang untuk dihubungkan dengan host atau klien nanti. IPS ENP0S8 inet statik karena kita mau nyeting IP statik. Ditambahkan address baru diikuti IP. Kalau DHCP nggak perlu dikasih IP, cukup DHCP udah
IP-nya misalnya kita buat ini menjadi 10.1. Nah, NetMask itu defaultnya kelas C menggunakan ini ya, NetMask-nya ya. Titiknya 0. Kalau mau dipersempit, Bu, saya supaya nanti nggak mubazir IP-nya yang lain biar bisa dipakai jaringan yang lain, boleh pakai belakangnya kita sesuaikan dengan slash yang kita pakai. Misalnya kalau slash 27 ya berarti 224, slash 28 berarti ya 2 sekian, nah, kayak gitu ya. Nah, kita pakai default aja biar gampang. Terus Ctrl X kita simpan, setelah disetting disimpan. Perintahnya adalah Ctrl X Y terus kemudian Enter. Udah, kita kembali lagi ke root. Kita restart. Jadi jaringan yang kita setting kita restart. Perintahnya adalah system ctl spasi restart restart terus networking. Oke, terus di enter. CTL ya, CTL. Nah, ini kalau salah C saja ada tulisannya perintah tidak terima. Tunggu sampai kembali ke root. Nah, ini sudah kembali ke root. Kalau tidak ada keterangan apapun, artinya testanya berhasil. Kita cek betul nggak berhasil. Cek lagi dengan perintah IP spasi A. Nah, di sini ya. Di sini IP-nya tadinya 20.1, sekarang sudah diganti menjadi 10.1. Yang ENP 0S8. Tadi yang kita setting tadi kan ENP 0S8 ya. Baik, kalau sudah setting IP statis dinamis di Debian sudah selesai. Sekarang kita setting IP statis dinamis di Windows. Ini atau di control panel. Kita coba pakai control panel. Terus pilih apa ini? Network and setting. Terus network and sharing. Terus cek ada. Oke. Kita tadi pakai yang VirtualBox only Ethernet adapter. Ini kita sesuaikan dengan yang tadi kita pakai, Rek. Yang tadi di jaringan kita pakainya adapternya adalah yang ini. Yang ada tanda pagernya ya. Berarti ini juga nanti sama yang kita setting yang nggak ada pagernya. Yang di sini. Oh, ini namanya memang beda, nggak virtual, tapi device name-nya tetap virtual. Yang ini. Diklik kan kanan, pilih apa? Properties. Terus versinya kita pakai versi 4, oke. Properties lagi. Octane. Ini untuk DP untuk statis sama dinamis. Dinamis. Kenapa? Karena kita nggak perlu memberikan IP. Nah, kalau statis ya ini kemudian kita kasih IP-nya. IP-nya berapa? 1 ya. Tadi titik berapa yang baru? 1. Ya tadi titik 1. Kalau di titik 1 kira-kira bisa terhubung nggak? Nggak. Karena alamatnya sama. Nggak boleh. Harus beda. Titik 2 boleh. 3 boleh. Sebenarnya boleh. Pokoknya depannya sama. Itu 10. Nanti kita klik submit masnya. Nanti muncul sendiri. Terus oke. Sudah selesai. Itu tadi untuk statis dinamis. Kita cek apakah benar-benar terhubung keduanya. Cek dengan cara apa ya? Kalau mau cek koneksi pakai apa? Ping. Ini tadi IP-nya 10.1, berarti mau ping kemana ini? Ping 10.2. 68 10 DT. Harus PTL.
Ini berhasil apa tidak? Berhasil ya? Nggak tahu. Ini terhubung antara tadi dengan yang ini. Wis sudah. Ini kita hentikan dengan perintah Ctrl C. Wis sudah. Ya. Berarti setting IP sudah selesai. Selanjutnya kita ke instalasi DHCP. Untuk setting instalasi DHCP kita butuh jaringan internet dan butuh repository. Ya. Repository itu apa? Repository itu adalah tempat penyimpanan software. Tempat penyimpanan software itu namanya repository. Bisa offline, bisa online. Karena kita yang offline nggak punya, jadi harus online. Caranya harus terhubung ke internet. Tadi sudah kita setting di ACP ya. Sekarang kita cek apa benar-benar terhubung ke internet dengan cara klik ke Google. Ini apa keterangan kayak artinya? Artinya apa? Tidak terhubung. Kita hubungkan dulu. Berarti PC-nya mungkin nggak terhubung. Jadi komputer saya nggak terhubung internet. Saya hubungkan dulu. Ya. Ini artinya? Ini artinya terhubung ya, sudah terhubung. Kalau atas ini nggak terhubung, yang ini nggak terhubung, yang ini sudah terhubung. Selanjutnya kalau internetnya sudah bisa, kita setting repositorinya dengan perintah nano spasi garis miring etc garis miring apt garis miring cloud.is. Nah, biasanya kalau kamu baru install itu yang ini nggak ada, adanya hanya yang atas ini kok dalam posisi seperti ini. Yang ini nggak ada. Nah, kalau yang atas ini repo dalam bentuk offline. Ini bentuknya CD-ROM. Ini ada tulisannya CD-ROM. Karena kita nggak punya, maka kita nggak usah pakai. Dinonaktifkan dengan memberikan tanda pagar di depannya. Nah, supaya warnanya menjadi biru, tidak berwarna-warni. Kalau sudah, kita membuat atau menambahkan repo yang online. Repo online-nya seperti apa, Bu? Kita bisa nyari di internet dengan kata kunci daftar repositori Debian 12. Biasanya Debian 11, 10 itu tidak sama dengan Debian 12. Misalnya ini ya, ini contoh. Ini ada banyak, ada dari UGM, ada dari Kebokes, ada dari Taman Surabaya dan lain sebagainya. Kita nanti bisa pilih salah satu. Tapi dituliskan ketiganya ini, kalau ini 3. Jangan satu aja, kalau satu aja biasanya nggak bisa. Kita tuliskan. Ditulisnya bagaimana ya kayak gini. Ini saya yang sudah punya, kemarin nyoba pakai Surah Ubaya. Kamu bisa pakai yang ini nanti kalau nggak tahu ya. Nanti ditulisnya lengkap. Di depannya diawali dep, kemudian https garing-garing dan seterusnya sampai non-free. Dan ini juga. Kalau sudah diketik, baru disimpan. Tulisannya apa? Ctrl X, Y, Enter. Kalau sudah menambahkan repo, kita update dengan perintah apt spasi update. Tunggu sampai dengan 100%. Di sini ada beberapa yang keterangannya
yang bawah itu tidak dapat terdeteksi atau kamu tidak bisa menghubunginya. Kalau kamu ketikkan di browser itu nggak bisa terbuka websitenya, itu artinya ya kalau tidak terhubung. Tapi kita coba dulu, bisa install nggak? Kalau bisa install ya nggak masalah. Kita install dengan perintah apt install DISC DHCP server. Untuk nama Denny kita mau ada kok jadi penyakitnya. Iku pindah di kono ya. Kayak ada di situ ya, Mak. PT install IAC DHCP server. Nah untuk DHCP itu kita nulisnya nanti pakai ini. IAC DHCP server. Terus di enter. Tunggu sampai selesai. Nah di sini ada tulisan. Ini baris ketiga dari bawah. IAC DHCP is already the newest version. Jadi sudah terinstall dengan versi terbaru. Jadi sudah terinstall. Nah, Bu saya mau coba install, pengen tahu. Kita hapus dulu installannya, di uninstall dengan perintah apa ya? apt spasi burger. Terus nama filenya isc dhcp dan ditunggu. Kalau Anda pilihan is or no, do you want to continue? Yes. Continue. Yes. Kalau mau meneruskannya, yes. Tunggu sampai selesai, sampai kembali ke root lagi. Nah ini ya, udah sampai sini, ada kembali ke root. Kita install lagi. Kan sudah diinstal, kita coba install lagi ya. Dengan perintah apa tadi? apt spasi install double L ISC correct DHCP server. Install. Kalau ada pilihan yes or no, nanti pilih yes ya. Kita tunggu sampai 100% dan kembali ke root lagi. Itu sih. Nah ini sudah sampai root lagi. Di situ ada paling bawah tulisannya processing trigger. Biasanya kalau seperti itu sudah berhasil. Tapi kita coba betul-betul berhasil atau tidak dengan membuka file konfigurasinya. Bagaimana perintahnya? Ketik spasi garis miring DHCP ya, ini serang enter. Nah, kalau muncul ini berarti kita installnya tadi sudah berhasil dan kita bisa melakukan konfigurasi DHCP. Nah, kita lanjut. Carilah kata-kata yang ini. Nah ini, a slightly different configuration for internal subnet. Di bawahnya ini yang kita pakai, mulai dari subnet, ring, option domain, option domain karena kita belum nyeting jadi ini nggak perlu dipakai aja. Kita tidak pakai option router, kita pakai option broadcast, dipakai ini juga nah ini sampai pagar ini harus dalam kondisi aktif. Pagarnya harus dibuka ya. Kalau sudah ini tadi subnetnya kita IP-nya tadi berapa? 10.1 Dua. 10.1 IP networknya berapa? IP network itu kan IP paling awal, Rek.
10 nol. Jadi subnet itu isinya adalah IP network. Terus netmasknya misalnya kita pakai ini saya sudah nggak masalah. Berarti itu kalau 27 ada hostnya 32. 30 dan 30. Berarti kalau 30 itu hostnya mulai berapa sampai berapa? Mikir dulu. Jadi mulai 1 sampai 30. Nol masukkan nggak? Jangan ya, dia IP network. Tadi yang satu kan sudah dipakai untuk IP-nya Debian. Jadi kita nggak usah memasukkannya di sini. Berarti tinggal mulai berapa ini? Mulai 2 sampai dengan 10.30. 10.30 ya. IP router ini kita isi dengan IP-nya Debian berapa tadi? 10.1. Ini kudu tulis nih, mereka tulis tidak penting loh. 192 IP broadcast. Ini IP paling akhir. Isi berapa ini? 92 168 30 kan sudah. 31. Kalau Pak Jawab tepat Gak bahaya. bahaya. Terus kita simpan udah sampai itu aja ya. Jadi ini langsung di blok hari. Terus kita simpan. X, Y, enter ya. Tidak boleh kesalahan. Kalau sudah, kita setting satu lagi, yaitu configuration untuk PHP itu namanya nano spasi edc spasi default. Garis miring apa nih? ISD, PHP, enggak, server. Takutnya nanti kamu diingatannya underscore, padahal salah ya. Nah ini kita pakai yang versi 4. IP-nya tadi kan versi 4 ya. Makanya yang kita pakai hanya versi 4. Ini yang versi 6 kita kasih tanda pagar dinonaktifkan. Di dalam tanda kurung ya apa namanya? Tanda petik 2 itu kita kasih nama adapter yang kita pakai untuk yang statik tadi. Berapa ini? TRP 6S8 ya. Yang bawah tadi. Yang statik. Kalau sudah kita simpan dengan perintah apa? Ctrl X Y F Enter. Sudah. Artinya sudah. Finish. Oh, selesai ya, Bu. Kita restart. Perintahnya boleh. Pakai sistem CPL. Terus diikuti spasi restart. Yang di restart apa? ISD, YHTP, dan server. Kemudian klik Enter. Selesai. Kalau nggak ada keterangan apapun, nggak ada error, maka berarti berhasil. Tapi kita cek, yuk kita cek di mana? Di klien ya. Tadi kita buka lewat control panel. Sekarang coba kita buka lewat ini. Kalau di tempatmu itu di komputer biasanya yang gambarnya isi. Pilih Ethernet, sama-sama Ren. Cek, muncul lagi kayak gini sama. Kita pakai yang VirtualBox 01
Charlie, Ethernet, adapter yang ada tanda panah. Terus kita disable enable dulu. Disable dulu ya. Biasanya nggak langsung berhasil, biasanya agak nunggu. Jadi nunggu paling nggak 1 sampai 2 menit. Kita coba cek status apakah sudah terganti? Sudah berganti kan? IP-nya sekarang menjadi berapa? Berapa tuh? 30 IP 2. Ini tadi settingnya DHCP atau static? Dinamis atau static? Dinamis. Pasti kan? Oh kira. Kita buat di 6. Satu dulu. Ada ya? Ada bebannya. Artinya berarti visinya itu IP-nya ada di dalam range tadi. Kalau ada di dalam range itu berarti benar range. Ini range-nya tadi kan 2 sampai berapa? 2 sampai 30. Kalau IP-nya yang sudah di dalam range ini berarti sudah benar. Kalau mau lebih meyakinkan lagi, ya di ping, kamu ping. Cek dengan cara ping ya. Terus ya, sudah sampai situ aja. Settingnya sudah selesai. Sudah selesai.